Indonesia adalah surga dunia bagi pecinta makanan lezat dan enak menurut versiku. Pakai headset Anda agar lebih menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Terserah gitu ya. Oke guys, dalam perjumpaan kali ini acaranya itu ialah membahas tentang Indonesia adalah surga dunia bagi pecinta makanan lezat dan enak menurut versiku. Gak tahu menurut versi teman-teman gitu ya guys, atau para pemirsa, para penonton gitu ya, tentang pendapat saya ini gitu ya, bahwa Indonesia itu ialah surga dunia bagi pecinta makanan lezat dan enak gitu ya guys. Dan kenapa saya itu mengatakan Indonesia itu surga dunia bagi pecinta makanan lezat dan enak gitu ya. Ya karena di Indonesia itu sendiri banyak sekali gitu ya makanan-makanan gitu ya, macam-macam makanan-makanan, baik itu makanan pokok gitu ya atau makanan-makanan camilan gitu ya, yang ada di Indonesia gitu ya. Bahkan gitu ya, masakan Indonesia itu ada ciri khasnya masing-masing dari daerah-daerah gitu ya. Jadi daerah-daerah di Indonesia itu kebanyakan gitu ya mempunyai masakan-masakan khasnya masing-masing gitu ya guys. Jadi kita semua gitu ya, yang mau makan, yang mau masak gitu ya, insya Allah tidak kebingungan gitu kayak. Jadi insya Allah kita itu tidak kebingungan gitu ya untuk mencari referensi gitu ya, mencari acuan gitu ya untuk makan sehari-hari gitu ya, untuk menu masak sehari-hari gitu ya. Jadi kita itu gak kebingungan gitu ya, saking banyaknya menu-menu masakan yang ada di Indonesia gitu ya, yang banyak sekali masakan-masakan di Indonesia gitu ya, yang menggugah selera gitu ya untuk dijadikan menu masakan kita sehari-hari, untuk menjadi menu makanan kita sehari-hari gitu. Apalagi dengan adanya perkembangan teknologi ini gitu ya guys. Jadi baik itu para chef-chef gitu ya, para peracik-racik makanan Indonesia gitu ya. Jadi mempunyai referensi-referensi baru gitu ya, ide-ide baru gitu ya. Bagaimana dengan sesuatu masakan itu menjadi nilai jual atau nilai yang sangat menarik gitu ya. Baik dari itu dari segi hiasannya gitu ya, atau dari segi bentuknya, atau dari segi penampilannya gitu ya. Jadi satu masakan saja itu bisa dijadikan bermacam-macam gitu ya, masakan gitu ya. Contohnya apa gitu ya, kerupuk gitu ya guys. Kerupuk itu
makanan pelengkap gitu ya dari makanan sehari-hari kita gitu ya. Coba saja kita lihat kerupuk gitu ya. Kerupuk itu banyak sekali jenisnya gitu ya guys. Walaupun rasanya itu hampir-hampir mirip sama gitu ya dari jenis-jenis kerupuk yang ada gitu ya guys. Begitu juga masakan-masakan pokok atau cemilan-cemilan gitu ya, bisa divariasi sebanyak mungkin gitu ya tentang variasi-variasi masakan untuk dijadikan bahan seperti apa gitu ya, sehingga menjadi bisa menjadikan sebuah peluang bisnis dari sebuah masakan gitu ya guys. Dan kalau berbicara dengan bisnis gitu ya guys, sekarang ini dengan kemajuan teknologi gitu ya, kita itu bisa menjual makanan-makanan atau masakan-masakan gitu ya, dijual online gitu ya guys, dijual online. Jadi mendapatkan suatu kemudahan dengan teknologi ini untuk menjual gitu ya guys. Dan bagi pembelinya itu juga dipermudah gitu ya guys. Jadi hanya menggulir-gulirkan smartphone kita gitu ya untuk mencari menu yang cocok untuk menu makan hari ini gitu ya, hanya menggulir-gulir ponsel gitu ya, untuk mencari menu dan harga, tinggal pencet, driver akan mengantarkan pesanan makanan kita gitu ya guys. Sangat-sangat dipermudah dengan hadirnya teknologi sekarang ini gitu ya guys. Dan kalau berbicara tentang masakan-masakan daerah gitu ya guys, masakan-masakan daerah yang ada di Indonesia itu banyak sekali gitu ya guys. Ya banyak gitu ya. Contoh simpelnya saja itu di Jawa Timur gitu ya guys. Contoh masakan yang terkenal di Jawa Timur itu sate gitu ya guys, sate kambing gitu ya. Ya ada sate kambing, sate sapi gitu ya. Kalau sate kambing ini pasangannya biasanya itu gulai gitu ya guys. Kalau sate sapi itu pasangannya itu biasanya rawon gitu ya. Kalau rawon ini biasanya ada lagi pasangannya itu ialah apa itu? Yaitu sudah masakan Jawa Timur, kok lupa ya salah satunya itu koya gitu ya. Kalau enggak, kalau sate sapi itu berpasangan dengan rawon gitu ya, pasangannya rawon itu ialah koya gitu ya guys. Jadi saking banyaknya gitu ya masakan-masakan daerah di Indonesia itu banyak menu pilihan yang lezat gitu ya guys. Ya salah satunya contohnya tadi gitu ya, contoh cemilan gitu ya, cemilan di Jawa Timur itu apa ya, tape gitu ya, tape Bondowoso gitu ya. Ada lagi kalau dari Jakarta itu kerak telur gitu ya, kerak telur. Ada lagi cilok gitu ya, ada lagi ketoprak gitu ya. Banyak lagi gitu ya masakan-masakan dari daerah-daerah di Indonesia itu yang tidak terekspos gitu ya. Apalagi dengan adanya teknologi sekarang ini gitu ya, menjadi swer-swer gitu ya, informasi gitu ya. Jadi masakan-masakan Indonesia itu
nama-namanya gitu ya, nama-namanya sekarang itu seakan-akan itu tenggelam gitu ya guys. Nama-namanya itu tenggelam dengan berita-berita yang yang silih berganti gitu ya guys. Jadi kebanyakan orang gitu sekarang nggak mempedulikan suatu resep masakan gitu ya guys. Bahkan ada masakan yang campur adul gitu ya. Bisa-bisa dikatakan oleh para pencicip begitu ya, pencicip rasa masakan Indonesia gitu ya, merusak rasa gitu ya guys. Perpaduan masakannya itu merusak rasa gitu ya. Ada itu ya guys, ada masakan gitu ya, kalau dipadukan gitu ya merusak rasa gitu ya guys. Ada yang seperti itu gitu ya guys. Dan lagi tidak hanya masakan-masakan di daerah gitu ya, daerah-daerah Indonesia gitu ya, masakan-masakan luar negeri pun ada gitu ya guys di Indonesia ini. Jadi layaklah gitu ya, Indonesia itu menjadi surga dunia gitu ya bagi pecinta masakan lezat dan enak gitu ya. Contoh dari masakan luar negeri gitu ya yang ada di Indonesia seperti yang terkenal itu ialah kebab gitu ya, kebab Turki gitu ya guys. Masakan kebab ini ialah masakan yang datang dari negara Turki gitu ya guys. Sudah ada di Indonesia gitu ya, bahkan ada versinya gitu ya guys, versi original gitu ya, versi KW gitu ya. Kenapa saya itu mengatakan versi original dan versi KW gitu ya? Ya karena ada dua macam gitu ya guys. Baik itu tentang harganya gitu ya, baik itu tentang rasanya gitu ya guys, tentang kualitasnya gitu ya. Kalau kita lihat saja gitu perbandingan kebab yang lebih mahalan gitu ya, yang harganya itu sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah per porsi gitu ya, dibandingkan kebab yang harganya itu cuman 8.000 gitu ya guys. 8.000 sama 50.000 gitu, jauh guys, nggak nyampe 10.000 gitu ya guys. Baik itu rasa gitu ya, kualitas itu ya ada bedanya guys, ada bedanya gitu ya. Bahkan sangat menonjol gitu ya, kebab yang harganya 50 ribuan gitu ya, itu dari olahannya gitu ya, yang paling menonjol itu di dagingnya gitu ya guys, menggunakan daging asli gitu ya guys, menggunakan daging asli. Kalau kebab yang 50 ribuan gitu ya, ada lagi kebab yang hanya 8.000 gitu ya guys. Ini perbedaannya itu pada dagingnya gitu ya guys. Dagingnya itu hanya diganti sosis gitu ya. Kalau ini daging yang 50 ribuan itu dagingnya itu daging asli gitu ya. Kalau ini daging sosis, kan tahu kita ya, kalau sosis itu merupakan dari daging juga, namun ada campurannya gitu ya guys, campurannya tepung gitu ya, namun dagingnya itu hanya berapa persen gitu ya. Jadi nampak sekali gitu ya guys antara versi original gitu ya dan versi kebab KW gitu ya guys. Pizza gitu aja guys,
pizza yang datang dari Italia gitu ya, mungkin di negeri asalnya itu makanan pizza ini non halal gitu ya, yang mana pizza ini ada yang mengandung daging gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, kayak kita amati gitu ya, kalau di negeri asalnya itu kebanyakan non halal gitu ya guys. Kalau di Indonesia itu kebanyakan sudah versi halal gitu ya guys. Dan walaupun ada versi halalnya gitu ya, pizza ini di Indonesia itu ada versi original KW-nya juga guys gitu ya. Pizza yang datangnya dari negeri Italia ini gitu ya, ada yang versi mahal gitu ya, yang jelas-jelas rasanya itu sudah mendekati, sudah menyamai gitu ya pizza yang ada di negeri asalnya gitu ya, lain versi yang KW ini gitu ya. Ya kita lihat dari harganya sudah jauh berapa persen gitu ya guys. Ada lagi apa itu makanan dari Amerika ya, gitu ya, apa itu hamburger gitu gitu ya. Kalau di film SpongeBob itu apa guys, patty ya, seperti patty atau hamburger itu ada juga gitu ya di Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali gitu ya masakan Indonesia, baik itu masakan dalam negeri yang dari daerah-daerah di Indonesia gitu ya, dan ada juga masakan-masakan dari luar negeri gitu ya guys, yang tak kalah saing gitu ya, rasanya itu menyamai dari negara asalnya gitu ya guys ya. Mungkin demikian dulu gitu ya perjumpaan kali ini gitu ya, dengan acara membahas sesuatu yang berfaedah mungkin ya, yaitu Indonesia adalah surga dunia bagi pecinta masakan yang lezat, yang enak. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.